kok Billy? Oh, udah nyala. Lucu tadi dia bilang yang akan dating. yang akan datang, right? So, tapi emang predictive input menyebalkan sih. Ya, saya matiin sih di cellphone saya juga. Soalnya sering saya kalau tulis datang jadi dating di kantor juga kayak gitu. Anyway, selamat pagi. Apa kabar? Rame hari ini. Cuaca udah mulai enak. Siang nanti suhunya 21. Wah, jadi udah nggak perlu pakai jaket winter lagi. Udah enak banget. Udah kayak spring ya. Muka juga beda kan. Cerah banget hari ini. Ketawa semua. Kelamaan emang winter yang kali ini dan dingin banget. Tadi Ko Billy udah sentuh sedikit sebetulnya bahwa di tahun ini itu kita akan belajar yang namanya 5 fungsi, ya kan? Itu bukannya 5 jabatan, tapi fungsi jawatan, ya. Itu sering digambarkan sebagai 5 jari sebenarnya kalau kita. Saya juga suka lupa, tapi begitu saya lihat jari saya jadi ingat. Nah yang tadi Ko Billy bilang fungsinya penginjil, harvest, itu sering diumpamakan sebagai, saya bukannya raising middle finger ya, jari tengah gitu. Nah jari tengah itu kan yang paling tinggi kan, ya, yang paling panjang. Nah penginjil itu biasanya itu yang paling terkenal, yang paling top di gereja. Pergi keluar, nginjil, udah paling hebat lah. Makanya dia adanya di paling depan, kayak jari tengah. Jadi kalau saudara lihat jari tengah saudara, ingatlah fungsi penginjil. Ya, nah jari manis ini sering digambarkan sebagai fungsi gembala. Ya, ada yang pakai cincin kawin di jempol? Ada? Saya pakai di jari manis dong. Semua orang pakai jari manis kan, cincin kawin kan. Nah siapa yang tukang ngawinin? Pastor Jo. Gembala yang tukang ngawinin. Jadi kalau saudara lihat jari manis saudara, ingatlah fungsi gembala. Ya, nah telunjuk itu diumpamakan sebagai nabi biasanya. Ya, nabi itu yang menentukan arah. Jadi kalau orang nentuin arah, nunjukin jalanan, itu ke Toronto pakai ini kan? Nggak ada yang pakai ini. Ada sih orang Sunda begini. Kalau sopan biasanya kalau nanya di Sunda, pali dia kang gitu. Jadi dikasih tahu itu bahasa roh. Pakai ini, pakai ini, right? So jadi fungsinya nabi itu untuk menunjukkan arah. Jadi kalau kita lihat telunjuk harusnya kita ingat fungsi nabi. Dia juga menempelak dosa fungsinya. Jadi kalau orang ditunjuk bersalah, fungsi nabi. Right? Nah yang kecil ini fungsinya guru. Ada saudara yang ngupil pakai jempol? Nggak ada kan? Pakai ini paling asik. Iya kan? Bisa dalam banget. Nah guru tuh kayak gitu. Guru tuh bisa melihat kedalaman. Kalau guru datang, guru bisa mengeluarkannya dari dalam ke permukaan. Sama kayak ngupil kan? Dari dalam keluar. Right? Kalau guru datang, itu harusnya yang susah jadi simple. Nah kalau guru datang yang simple jadi susah, itu guru palsu pasti. Ya, jadi kalau saudara lihat kelingking saudara, ingatlah fungsi guru. Nah yang paling akhir itu fungsi rasul, itu di jempol. Nah jempol ini yang akan memadukan semua yang 4 tadi jadi kepalan. Dia yang akan mempersatukan 4 fungsi yang tadi. Nah harusnya tinjunya kita ini menggetarkan kerajaan kegelapan. Right? Jadi kalau 5 ini saudara punya, top, ICC top banget. Right? Oke, seperti tadi Ko Billy bilang, saya hari ini mau share sedikit tentang fungsi dari penginjil. Nah, kalau saudara baca beberapa renungan daily devotion yang saya siapin buat minggu ini itu disebut di situ. Ada mungkin kira-kira 15 orang, ada beberapa belas orang lah yang di Alkitab disebut sebagai rasul, yang punya karunia rasul. Itu ada 12 rasul. Terus ada 2 orang yang coba diajukan untuk menggantikan Yudas kan, ada Matias sama saya lupa yang satu lagi namanya Yusuf kalau nggak salah. Terus Rasul Paulus, right? Ada beberapa yang nabi juga, ada beberapa yang gembala, ada beberapa yang jadi guru. Enggak banyak yang jadi penginjil. Ko Billy kasih hint ke saya, kasih clue. Coba lihat Filipus kata Ko Billy. Oh betul, jadi begitu saya lagi belajar saya menemukan bahwa cuma satu-satunya orang yang disebut sama Alkitab sebagai pemberita Injil itu Filipus loh.
Cuma Filipus. Selain Tuhan Yesus, itu Filipus. Nah, Paulus bilang ke Timotius di 2 Timotius bahwa Timotius harus melakukan pekerjaan memberitakan Injil. Tapi Timotius nggak pernah disebut sebagai penginjil. Cuman Filipus. Nah, waktu saya lagi study tentang Filipus, saya menemukan ternyata Filipus yang penginjil ini itu berbeda dengan Filipus muridnya Tuhan Yesus. Beda loh. Saya begitu ketemu, saya kaget banget. Karena selama ini tuh saya pikir orangnya sama. Ternyata berbeda. Jadi Filipus yang muridnya Tuhan Yesus itu asal dari kota yang namanya Betsaida. Itu sekampung sama Andreas sama Yohanes. Ya. Nah, dia dipercaya dia tuh menginjil mulai dari Yunani, terus udah gitu dia pergi ke Syria dan dia terakhir meninggalnya di Turki. Nah, kalau saudara suka ditanya Om Google, jadi kalau Google aja itu ada. Itu tahun 2011 bulan Juli ada seorang arkeolog namanya Francesco di Andria yang bilang dia menemukan kuburnya Filipus di Turki, di Frigia. Jadi cocok sama apa yang Alkitab bilang. Nah, Filipus di evangelis, Filipus si pemberita Injil itu baru muncul kisahnya di Kisah Rasul pasal yang ke-6. Nah, kalau saudara ingat di Kisah Rasul pasal yang ke-6, itu tuh jemaat mula-mula mereka tuh ada problem sama pembagian jatah atau gitulah, something like that pokoknya. Antara orang-orang Israel yang berbahasa Yunani sama Ibrani. Nah, karena pembagiannya mungkin gak adil, itu mereka pusing, mereka angkat 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan berhikmat. Itu yang dikenal dengan nama protodiken. Jadi sebenarnya kata diken tuh dari situ asalnya. Diaken itu dari situ. Nah, itu diaken yang pertama, 7 orang adanya. Nah, salah satunya itu Filipus. Filipus itu salah satu termasuk dari 7 satu dari 7 protodiken tadi. Nah, dia tuh akhirnya waktu Yerusalem diazinkan oleh Tuhan untuk dianiaya, dia pergi ke kota yang namanya Samaria. Dari Samaria terus dia dibawa ke jalan dari Yerusalem ke Gaza, ketemu sama sida-sida dari Ethiopia. Saudara mungkin udah familiar sama cerita itu. Tapi itu bukan Filipus murid Tuhan Yesus. Itu Filipus penginjil. Right? Terus udah gitu dia dibawa lari sama Roh Tuhan ke kota yang namanya Asdod. Dan dia akhirnya tinggal di kota yang namanya Kaisaria. Nah, dia meninggalnya di situ. Jadi waktu Paulus datang ada di Kisah Rasul 12 atau 16 gitu. Dia datang ke Kaisaria, dia nginep di rumahnya si Filipus ini. Ya, nah kita ada banyak hal yang kita bisa belajar dari Filipus, dari penginjil ini. Cuman hari ini yang saya mau touch itu yang kita mau diskusiin itu cuma tentang message-nya. Jadi waktu kita keluar menginjil, kita memberitakan firman Tuhan ke orang, apa sih harusnya isi message kita? Isi dari berita kita tuh harusnya apa? Karena nggak mungkin saya harus cover semuanya, bisa cover semuanya, nggak bisa. Jadi saya mau fokus hari ini di isi beritanya. Karena secara natural kadang-kadang kita kan kalau ketemu teman kita mau dia datang kan, kenal Tuhan kan. Nah, apa yang harus kita sampaikan ke mereka? Ya. Nah, saya mau mulai dengan perkataan ini. Kuasa itu datang dari berita yang kita terima. Ya. Semua pemahaman, semua kepercayaan kita yang berpengaruh kepada tindakan kita itu datangnya dari berita yang kita dengar. Ya, jadi kalau kita punya problem dengan masalah kita, if we have problem with our message, we will also have problem with our influence. Pengaruh kita juga akan berproblem kalau kita punya problem dengan message yang kita dengar. Ya, saya baru mulai makan sushi. Gary ada di sini, Gary. Saya baru mulai makan sushi mungkin kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Selama itu tuh saya berpikir bahwa sushi itu amis kan, itu kan ikan mentah gitu. Dia dulu saya tinggal di Belong, namanya kampung kecil, saudara udah dengar mungkin. Itu suka ada tukang ikan liwat gitu kalau pagi kan. Itu bau amis gitu, dia belum datang aja udah kecium baunya. Jadi saya nggak suka ikan. Jadi apalagi mentah, sushi kan mentah, raw fish kan. Jadi saya pikir nggak enak gitu, nggak nyaman, amis gitu, nggak enak lah pokoknya. Sampai kira-kira 4 atau 5 tahun lalu kita pergi sama-sama. Mungkin Mingga ikut waktu itu ada Dani. Saya ingat saya suruh Dani itu. Saya suruh Dani, Dan lu duduk sebelah gua ya. Cobain dulu. Kalau amis kasih tahu gua. Kalau nggak amis gua makan gitu. Nah message yang saya dapat dari Dani bilang ini enak. Beda. Iya kan ikannya tuh sushi grade namanya. Ya, saya belajar, Marley kasih tahu saya bahwa ternyata daging sushi itu, daging salmon itu yang sushi grade itu sterilisasinya dengan cara didinginkan
selama 7 hari kalau nggak salah, berturut-turut di suhu minus 35 derajat Celcius, biar bakterinya mati, baru dipotong gitu, di-serve ke kita. Nah Dani bilang enak, nah, saya kan masih belum bisa percaya dong, ya kan, lu cobain dulu, baru kasih gua, saya bilang. Tapi sejak hari itu saudaraku, sushi memang enak. By the way, makanlah sushi mumpung ada sekarang. Kalau saudara baca di Wahyu 25 nanti, waktu bumi dan langit yang baru turun, itu Tuhan bilang enggak ada laut loh. Makanlah sushi, mumpung lagi ada sushi sekarang ya. Jadi begitu saya dengar message dari Dani enak, saya terima dan saya lihat memang ternyata enak. Oh beda. Message yang keluar dari mulut saya, anak-anak saya dulu gak doyan sushi, dua-duanya Kenar Abel. Karena bapaknya gak suka. Nah, bapaknya suka, anaknya sekarang suka. Jadi kemana-mana nyari sushi, ke Michigan kita makan sushi terus tiap hari. Ya beda, jadi message yang keluar dari kita tuh beda. Karena kita udah terima kebenaran. Nah kita hari ini belajar, saya mau gini. Saya berdoa betul-betul supaya waktu saudara dengar ini Roh Kudus kerja dan Roh Kudus mengubah cara pandang saudara. Jadi waktu saudara ketemu orang, memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus yang saudara kenalkan, yang saudara kasih tahu ke mereka, itu hal yang benar. Right? Nah kita buka. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Oh enggak ada, saya baca aja. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Saya baca ya. Oh ada. Canggih. Ini Kristen nih. Disuruh nggak muncul, nggak disuruh muncul. Kisah Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah Filipus di sini itu Filipus yang di evangelis yang tadi muncul di Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Ya. Nah ada 2 hal di sini yang jelas yang diberitakan oleh Filipus sebagai pemberita Injil. Hal yang pertama itu adalah kerajaan Allah. Hal yang kedua adalah nama Yesus Kristus. Nah kita akan bahas ini. Nah hal yang pertama itu adalah kerajaan surga. Right? Jadi waktu kita datang memberitakan Injil buat orang lain, bukan surga yang kita tawarkan. Yang kita tawarkan itu kerajaan surga. Right? Kerajaan surga itu bukan surga. Setelah saya baca-baca selama saya melakukan studi ini beberapa bulan ini, ternyata memang message-nya Tuhan Yesus itu kerajaan surga. Bukannya sorga loh. Bukannya sorga. Nah apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu bukan satu tempat yang akan kita datangi. Bukan satu tempat yang nyaman itu. Right? Kerajaan sorga itu adalah satu keadaan di mana pemerintahan Allah yang dinamis itu diperlihatkan lewat hidup kita sehari-hari. Yang menjadikan Kristus sebagai raja kita. Jadi itu tuh merupakan gaya hidup. Jadi yang namanya kerajaan sorga itu tuh bukan tempat. Jadi kalau lagi kita ngomong kerajaan sorga, kita tuh lagi gak ngomong tempat. Bukannya tempat yang kita lagi omongin. Right? Maksud Allah, the original intention Allah menjadikan manusia, itu adalah Allah mau extend kerajaannya dari yang gak kelihatan ke yang kelihatan. Jadi Tuhan mau memperluas kerajaannya lewat kita-kita ini di bumi. Jadi yang namanya kerajaan Tuhan itu di surga. Kerajaan kita itu di bumi. Jadi di original intention manusia diciptakan yaitu untuk kerajaan. Ya, kalau kita baca di di Kejadian 1 ayat yang ke-28 disebutkan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasailah bla 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 bla. Nah kata kuasa di situ King James bilang to have dominion. To have dominion. Jadi kalau saudara punya beberapa translation di tabletnya saudara, saudara bisa lihat di King James itu to have dominion. Kata itu dipilih baik-baik loh. Itu enggak sembarangan jatuh dari langit tuh.
Itu dipilih baik-baik. Dominion, itu terminologi, itu istilah yang cuma raja punya. Dominion, kingdom, king and his dominion. Ya, jadi memang dari awal tuh kita didesain untuk hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kalau saudara baca, kalau saudara lihat di Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kita baca dah. Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Saya baca ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, di situ disebutkan sejak saat itu. Jadi ini khotbah pertama Yesus nih. Khotbah pertamanya Yesus tentang kerajaan Allah. Kalau saudara baca di kitab Matius, itu kira-kira kata kerajaan disebut ada 38 kali. Kalau saya nggak salah hitung, ada 38 kali kata kerajaan di situ. Jadi seluruh pengajaran Tuhan Yesus itu tuh tentang kerajaan. Dia menyebut kata gereja itu cuma satu kali loh. Itu di Matius 16 ayat 18 sama 19. Dia bilang gini kan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah lagi saya lihat King James, itu jemaatku disebut my church di situ. Tapi church-nya Tuhan itu tuh eklesia, bukannya bangunan ini. Itu tuh eklesia yang artinya sekumpulan orang yang dipanggil keluar, berdiri di pintu gerbang dan menentukan nasib kota. Nah harusnya tugas gereja saat ini tuh menentukan nasib kota loh. Bukannya sekedar kumpul-kumpul doang kayak begini. Jadi itu message-nya Tuhan Yesus. Cuma sekali Tuhan Yesus nyebut tentang eklesia. Dan herannya itu cuma disebut di kitab Matius. Jadi kalau kita baca Injil sinoptik yang lain, itu Markus sama Lukas, nggak ada kata eklesia disebut. Nggak ada. Tapi kalau saudara mau tahu tentang kerajaan, seluruh message Tuhan Yesus itu tentang kerajaan, tentang kingdom. Right? Nah, saudara mungkin tanya, tapi di akhir-akhirnya kan Tuhan Yesus nggak cerita tentang kingdom. Enggak. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit lagi, dia punya waktu 40 hari kan. Nah selama 40 hari itu tuh dia menemui murid-muridnya. Dan message yang dia katakan, yang dia ulang-ulang, itu tentang kerajaan sorga. Jadi dari Yesus datang sampai Yesus mau pergi, itu message-nya kerajaan sorga. Nah orang biasanya kalau udah mau mati atau kalau mau berpisah lama itu kan message terakhirnya penting kan. Ya dong, kalau saya mau mati masa saya suruh si Kenar Abel vacuum dong. Wah, lipetin baju kan nggak gitu kan. Pasti sesuatu yang kalau saya mau mati besok ya saya harus tahu dong. Wah ngomongan juga beda dijaga kan sama anak-anak pesen baik-baik gitu ya kan. Nah Tuhan Yesus lagi mau pisah sama murid-muridnya, sama kita semua. Yang dia tinggalin apa? Kerajaan sorga loh. Jadi waktu dia datang tuh dia bawa kerajaan. Itu dibuktikan di Wahyu 1 ayat 6. Disebut di situ. Bahwa Yesus itu datang untuk menjadikan kita kerajaan. Di akhir cerita kita, kalau saudara baca Wahyu 21, Wahyu 22, di akhir cerita kita, Wahyu 22 ayatnya yang kelima, di situ disebut. Jadi waktu setelah bumi yang baru turun, Yerusalem baru turun, itu tuh kita bakalan ditinggal di bumi loh, bukannya ke sorga loh kita. Dan kita akan dijadikan raja sama Tuhan di sini di bumi selama-lamanya. Nah, seberapa lama itu selama-lamanya? Ya, selama-lamanya. Right? Selama-lamanya ya udah lama banget pokoknya. Jadi setelah bumi ini diperbaharui sama Tuhan, itu tuh kita jadi raja di sini. Jadi dari awalnya sampai akhirnya kita itu tuh kerajaan. Hatinya Tuhan tuh kerajaan, bukannya surga. Jadi message kita ke orang waktu kita keluar, waktu kita menceritakan tentang Kristus, harusnya kerajaan ini yang kita tawarkan sama mereka, bukannya surga. Surga mah tempat kediamannya Tuhan. Kita, Amio gak percaya surga? Ya percaya. Kalau kita mati kemana? Ya ke surga. Karena memang harus ada yang namanya kedatangan yang kedua, Tuhan Yesus datang. Setelah itu ada kerajaan 1000 tahun di mana kita memerintah bersama-sama dengan Kristus di bumi ini 1000 tahun. Kerajaan damai, setelah itu iblis akan dilepaskan setelah 1000 tahun. Nah waktu iblis mau nyerang kita, ada api dari langit. Boom, iblis mati, muncullah bumi yang baru. Yerusalem baru turun. Nah kita di situ.
bakalan nggak ke surga. Jadi, sorry, saya harus bilang, kalau kita menawarkan sorga sama orang, that's wrong. Nah, makanya kita harus perbaiki cara pandang kita. Supaya message yang keluar dari kita tuh benar. Saya harus ngerti dulu baru sushi itu enak, baru keluar message-nya susinya enak. Right? Nah, itu yang pertama. Nah, Anda tahu Jonathan kan? Jonathan Patiasina kan? Dia tahun 2010 kayaknya ngisi acara retreat kita. Nah, dia pernah ikut satu pertemuan multicultural di kota yang namanya Geelong, dia cerita. Di Geelong di Australia. Dia ketemu, dia bilang itu ngebosenin banget. Jadi meetingnya tuh sama rahib-rahib yang udah tua, rahib-rahib Katolik gitu ya. Tapi karena pertemuan multicultural ya dia datang mewakili Indonesia kan. Nah, di tengah-tengah meeting ada dua rahib, udah tua, rahib. Nah, kita kan kalau mendengar kata rahib Katolik itu kesannya apa? Kesannya kan penyimpangan tradisi kuno, ya kan? Menyimpang dari Tuhan kayak begitu. Tapi enggak loh, ada satu rahib yang naik ya. Dia bilang gini, "We have lost the message. The message of Jesus is the kingdom of God. Our message today is everything but the kingdom." Jonathan begitu dengar gitu, wah gila, pewahyuan banget. Ada yang kedua rahib, sama tuanya. Rahib orang Katolik bilang, "This is our problem," kata dia. "Our message is not the kingdom. That's why we approach everything without the kingdom." Jadi pendekatan kehidupan kita tuh udah gak pakai kingdom lagi. Iblis tuh berhasil banget tipu kita. Right? Itu tuh dan itu memang terjadi gitu. Ada dua hal yang iblis lakukan sebenarnya. Iblis menutupi bahwa kingdom itu penting, dan yang kedua iblis tuh tutup-tutupi gitu loh, supaya kita nih nggak tahu tentang kingdom. Right? Nah, di dalam padahal itu tuh bukan orang karismatik yang ngomong lucu ya, orang Katolik padahal yang ngomong. Nah, di dalam perjalanan sejarah gereja itu ada perubahan sikap hidup, perubahan message, perubahan pendekatan dalam rangka gereja menyesuaikan diri dengan dunia ini. Lucu kan? Harusnya dunia yang ikut gereja, tapi dalam perjalanan sejarah ternyata gereja yang mengikuti dunia. Nah, waktu gereja mencoba beradaptasi dengan dunia ini, gereja hilang yang namanya kuasa kerajaan, pola hidup kerajaan, bahkan kita kehilangan rajanya sendiri. Ya kan? Nah, siapa yang jadi raja kebanyakan di gereja-gereja zaman sekarang ini? Kebanyakan sistem agamanya kita loh. Bukannya Tuhan yang jadi raja. Right? Nah, dalam benturan-benturan seperti ini, waktu gereja beradaptasi dengan dunia ini, gereja tuh masuk ke satu ruangan yang saya bilang, yang namanya tuh ICU. Begitu dia keluar ICU, udah nggak ada lagi kehidupan yang keluar dari gereja. Muncullah yang namanya robot, namanya Kristen. Nah, apa message-nya robot? Robot kan message-nya aman, terkendali, ya kan? Robot tuh udah gak punya kejutan-kejutan lagi. Gak ada lagi spontanitas, jamahan-jamahan tuh gak ada. Pokoknya gereja, kenapa? Message robot tuh cuma satu kan, terprogram. Nah, saudara suka dengan kata itu? Program, selamat datang di dunia robot. Ya, nah agama itu bisa kayak gitu. Kekristenan hari ini tuh bukan lain cuma agama loh, ngeri. Ngeri banget saudara. Nah kita harus berubah. Agama tuh harus mati supaya kehidupan mengalir. Agama harus diganti dengan pola hidup kerajaan. Right? Waktu gereja membuang kingdom, gereja tuh udah berubah jadi agama. Ya, itu berarti pola hidup kita berubah, gaya hidup kita berubah, pendekatan-pendekatan kita berubah, bahkan doktrin-doktrin kita juga berubah. Saudara mau bukti? Kata bertobat itu seringkali kita konotasikan, kita kaitkan dengan surga, betul? Kita kan gitu kalau message ke orang kan, kalau kita lagi menginjilin orang kan, kalau lu mau masuk surga, bertobat. Yang ditawarin tuh surga. Jadi kata bertobat selalu dikaitkan dengan surga. Padahal kalau saudara baca baik-baik, kita baca di Yohanes 3 ayat 3, ayat ini yang paling sering kita pakai waktu kita nginjilin orang.
Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Saya bacain ya. Yesus menjawab, ini Yesus lagi bercakap-cakap sama Nikodemus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk lagi, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kan perikop ini kan, ayat-ayat ini yang sering kita pakai waktu kita nginjilin orang kan. Nah, tapi kata yang dipakai kerajaan Allah loh, bukannya sorga loh. Jadi waktu kita ketemu sama orang, kita menginjil, harusnya yang kita tawarkan seperti yang Tuhan Yesus tawarkan. Kerajaan Allah, bukannya sorga. Itu yang pertama ya. Pertobatan tuh sering banget kita kaitkan dengan sorga. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Dosa itu enggak menyebabkan manusia kehilangan sorga loh. Taman Eden tuh bukannya sorga. Taman Eden tuh adanya di bumi. Tapi teachingnya kita ke orang lain kan sering gitu. Waktu Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa kehilangan sorga. Padahal bukan. Yang Adam dan Hawa kehilangan itu adalah pola hidup kerajaan sorga. Gaya hidup kerajaan sorganya yang hilang dari Adam dan Hawa. Bukannya sorga masih tetap ada miliknya Tuhan. Tapi Adam dan Hawa kehilangan stylenya kerajaan sorga. Sayangnya agama itu agama tuh kayak virus. Jadi dia bikin kita tuh melihat dari cara pandang dia gitu loh. Semua coba deh, saudara ganti kata surga yang ada di otak saudara dengan kerajaan sorga. Nah itu baru cocok sama firman Tuhan. Saya juga ngalamin. Kita lagi kecil kan kita selalu diajar, apalagi sekolah minggu dulu. Saya suka ini lagu yang bilang berlayar ke surga, ya kan? Dari kecil diajar tentang surga. Jadi seolah-olah isu keselamatan tuh selalu dikaitkan dengan surga. Kita berpikir bahwa yang namanya selamat tuh masuk surga and that's it. Beres sampai di situ, padahal enggak loh. Tuhan kan bilang bahwa dia adalah pintu, ya kan? Dia adalah pintu. Lucu sekali kalau kita cuma fokus kepada pintu. Padahal Tuhan mau kita nikmatin tuh kerajaan sorga. Ada banyak hal yang tersedia buat kita. Tapi kalau kita cuman berfokus kepada keselamatan yang adalah pintu doang, sayang kita buang-buang waktu, kita nggak nikmatin yang namanya kerajaan sorga. Ada banyak hal yang saudara belajar, yang akan saudara bisa nikmatin dalam kerajaan Allah. Right? Tapi ya modalnya memang harus ketemu sama Tuhan dulu sih. Harus keterima Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saudara bisa lewatin pintu itu masuk dalam kerajaan. Ya, jadi waktu saudara menginjil, waktu saudara ketemu orang, tawarkanlah kerajaan. Jangan menawarkan sorga karena bukan itu yang Tuhan mau. By the way, agama itu nggak bisa mengalahkan dosa anyway sih. Jadi kekristenan tuh nggak bisa mengalahkan dosa. Nggak bisa. Kristen cuma agama doang nggak bisa mengalahkan dosa. Cuman kasih karunia lewat Kristus yang bisa mengalahkan dosa. Ya, agama itu asal saudara tahu aja, lahirnya tuh sama dosa, cuman beda jam doang. Ya betul, serius. Nah waktu manusia berdosa terhadap Tuhan, manusia kan kedapatan telanjang kan. Terus mereka datang menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya mereka. Nah upaya manusia untuk menutupi ketelanjangannya dan diterima di hadapan Tuhan, itulah roh agama. Jadi agama itu sebenarnya kembarannya dosa loh. Agama nggak bisa ngeberesin dosa. Cuma Kristus yang bisa ngeberesin dosa. Jadi waktu Tuhan Yesus mati disalibkan, Tuhan Yesus bilang kan, selesai. Urusan sama dosa beres. Tuhan Yesus mati, urusan sama dosa beres. Agama nggak bisa membereskan dosa. Kalau saudara tahu, bahkan para rasul aja itu tuh bertarung sama yang namanya roh agama. Nah,
Tahu semua kan Paulus sama Petrus itu rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Paulus tuh saking diurapinya sama Tuhan, itu tuh sapu tangannya, itu kalau dipakai disentuh orang sakit jadi sembuh. Sapu tangan kita dipakai nyentuh orang sehat jadi sakit. Right? Paulus hebat. Tapi waktu Paulus disuruh sama Tuhan pergi ke Makedonia, itu Paulus perlu dulu yang dapat penglihatan loh. Dia kan dapat penglihatan tuh. Setelah dia bertobat, dia dipanggil untuk menginjil ke orang-orang yang bukan orang Kristen, dia dapat penglihatan tuh. Dalam penglihatannya itu dia lihat ada orang-orang Makedonia yang datang panggil dia kan. Marilah datang kepada kita dan tolonglah kita. Paulus begitu melek, Paulus kaget kali. Kaget Paulus, ya kan. I am Hebrew, they are Gentiles Lord. Tapi Paulus pergi loh. Waktu Petrus mau ketemu seorang perwira Itali, bukan orang Hebrew, yang namanya Cornelius, itu Petrus tuh perlu Tuhan kasih lihat dulu. Masih ingat ceritanya kan? Yang Petrus lagi siang-siang gitu, tahu-tahu dia dapat penglihatan, Tuhan bawa satu kantong gede yang isinya binatang-binatang yang najis. Masih ingat ceritanya kan? Dan Tuhan bilang, sembelihlah dan makanlah. Nah tuh Petrus waktu itu baru terima Roh Kudus kan dari Kisah Rasul 2. Saya bayangin mungkin Petrus basah roh langsung begitu ngeliat gitu kali. Hah? Tuhan bilang yang najis suruh sembelih dan makan. Muka Petrus saat itu mungkin mirip muka saudara waktu tadi saya pertama kali bilang bahwa sorga bukan tempat kita selama-lamanya. Kaget mungkin Petrus begitu lihat gitu. Mungkin dia tanya, is that really you Lord? Begitu Tuhan bilang sembelih dan makan binatang-binatang yang najis. Bukan sekali, 3 kali Tuhan ngomong. Jawaban Petrus apa? Jawaban Petrus, Tuhan belum pernah ada yang najis masuk ke dalam perutku. Tuhan datang lagi ke penglihatan yang kedua. Tuhan bilang, apa yang dihalalkan oleh Tuhan nggak boleh dibikin najis sama manusia. Petrus nggak mau makan loh, bayangin. Itu waktu saya baca ayat ini saya berpikir itu tuh mirip loh sama kita. Kita tuh kadang-kadang tuh terlalu memegang teguh apa yang tertulis. Law itu tuh kita pegang teguh. Sampai waktu Tuhan bicara secara pribadi kepada kita hal yang berbeda, kita tuh nggak denger loh. Kita tuh lebih denger itunya law-nya itu daripada pribadinya. Padahal yang bikin law siapa? Tuhan kan. Jadi waktu Tuhan bilang sembelihlah dan makanlah, harusnya Petrus makan. Kalau saya ketemu Petrus nanti saya mau ban-ban kamsyah sama dia. Kalau nggak ada Petrus, kita nggak makan tuh yang namanya lobster, kepiting, itu nggak makan. Karena Imamat 11 bilang binatang yang berkeriapan itu najis di hadapan Tuhan. Kita nggak makan sushi sekarang. Kalau Petrus nggak dapat penglihatan itu escargot nggak makan, siput nggak makan, najis semua di hadapan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lagi mau robah dari Petrus? Itu bukan kuasanya, bukan cara dia khotbah, bukan cara dia berpakaian, bukan. Yang Tuhan lagi mau robah, roh agamanya. Pengertian dia bahwa yang namanya kingdom itu harusnya buat semua orang. Bukan cuman buat orang-orang Israel doang. Saudara lihat di Kisah Rasul 1 ayat ke-8 sebelum mereka kepenuhan Roh Kudus. Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan ke ujung bumi. Siapa Samaria? Samaria itu dibangun oleh Raja Israel yang namanya Omri. Waktu dia ditaklukkan oleh Asyur, itu Raja Asyur tuh kawinin semua orang-orang Israel tuh. Jadi ada kawin silang. Agamanya juga dikawin silang. Jadi mereka menyembah dua. Mereka menyembah Tuhan, mereka juga menyembah dewa-dewa mereka. Nah makanya orang Israel tuh benci banget sama Samaria. Tapi Tuhan bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Samaria disebut sama Tuhan. Tapi nggak nangkep yang namanya rasul-rasul. Padahal hebat rasul-rasul kurang apa. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Tuhan lagi robah cara pandang Petrus. Roh agamanya dirobah. Karena begitu penglihatan itu hilang, 3 orang muncul di depan dia. 3 orang yang disuruh oleh Cornelius. Petrus pergi. Sama-sama sama Cornelius. Injili dia. Ngobrol sama dia. Itu Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 11 waktu Petrus pulang ke Yerusalem. Petrus diadili itu. Sama teman-temannya, yang rasul-rasul yang lain sama jemaat yang di situ. Petrus mempertanggungjawabkan, dia bilang, dan di akhir pasal 11 mereka accept, mereka terima bahwa ternyata kingdom itu memang buat semua orang. Nah, saya mau kita baca ayatnya mungkin di Matius 21 ayat 43.
Saya baca ya. Matius 21 ayat 43. Benar nggak di sini? Matius 21 ayatnya yang ke-43. Saya baca ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi ceritanya bangsa Israel kan menolak Tuhan sebagai rajanya, right? Kerajaan itu diambil sama Tuhan, dikasih ke suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Waktu saya baca terjemahan aslinya, kata bangsa di situ itu dari kata Hebrew yang namanya ethnos. Ethnos itu orang kafir atau Gentiles. Jadi waktu orang Israel menolak Tuhan, kerajaan itu diambil, dibagi, di-share buat kita semua. Makanya hari ini kita bisa nikmatin kerajaan Tuhan. Right? Jadi waktu Petrus dapat penglihatan itu, mereka yakin bahwa itu memang betul yang namanya kerajaan itu buat semua orang ternyata. Nah, salah satu ciri kerajaan itu adalah inklusif. Ciri kerajaan adalah inklusif. Tuhan kita adalah Tuhan yang inklusif. Inklusif itu lawan katanya dari eksklusif. Inklusif itu artinya universal, luas banget. Tapi arti inklusif yang lain adalah merangkul, memasukkan gitu. Ya, inklusif beda dengan pluralisme. Pluralisme berkata, pendekatan pluralisme berkata bahwa semuanya baik. Semuanya baik. Jadi kita harus membenarkan dulu apa yang gak benar supaya kita bisa terima. Tapi inklusif berbeda. Inklusif itu kita boleh gak setuju dengan orang, tapi kita bisa merangkulnya. Kita bisa terima dia apa adanya. Kita bisa kerja sama dia apa adanya. Ya. Jadi contohnya aja kita lah. Emangnya Tuhan setuju sama kita? Emangnya Tuhan setuju dengan kalau kita ngambil perjamuan pakai roti yang tipis, kecil, slokinya kecil, emangnya Tuhan setuju? Emangnya Tuhan setuju dengan model khotbah yang one way kayak begini? Tuhan kan nggak mesti setuju sama kita, ya kan? Emangnya Tuhan setuju sama saya? Model pakaiannya begini, kadang-kadang pakai jeans, ya kan? Oh rambut begini, mungkin kacamata begini. Emangnya Tuhan setuju sama saya? Tapi kan Tuhan nggak perlu setuju sama saya. Tapi Tuhan kesian mungkin sama saya kali. Mio kesian, udahlah gue masukin kerajaan lah. Lihat kita juga Tuhan sama. Tuhan gak perlu setuju dengan kita semua. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ambil dia. Tuhan ambil kita, dimasukkan dalam kerajaannya. Tuhan tuh Tuhan yang inklusif. Lawannya dari inklusif itu eksklusif. Right? Orang eksklusif tuh berkata begini. Barang siapa yang punya pandangan yang berlawanan dengan saya, berarti menentang Tuhan. Jadi orang eksklusif berkata, siapa yang saya sukai, disukai Tuhan. Siapa yang saya benci, dibenci Tuhan. Siapa yang Tuhan kalau gitu. Right? Kita tuh eksklusif banget loh. Padahal kalau kita berdoa buat unity, sampai air mata, air kuping, air hidung keluar semua. Tapi dalam hidup kita sehari-hari ini kita eksklusif loh. Honestly speaking, ya kan? Agama tuh eksklusif. Kerajaan Allah tuh inklusif. Kerajaan Allah gak bisa didikte dengan warna kulit. Kerajaan Allah gak bisa didikte dengan kebudayaan. Kerajaan Allah gak bisa didikte dengan agama. Karena kerajaan Allah ada di atasnya. Dan kerajaan Allah menguasai semuanya. Itu hebatnya kingdom. Pandangan kingdom, kalau kita punya mentalitas kingdom, beda. Kingdom tuh assure unity. Kingdom tuh akan mempersatukan kita loh. Saya nggak perlu sama dengan Tunggul, saya nggak perlu sama dengan Hendra, saya nggak perlu sama dengan Ko Sun Yong. Tapi kita bisa sama-sama dalam kingdom. Kerja sama-sama, saling terima apa adanya. Kalau kita punya pandangan kingdom, kita tuh nggak gampang kecewa, nggak banyak nuntut. Kita tuh banyak nuntut kalau datang ke gereja kan. Apalagi khotbah minggu ini. Kalau udah pernah dengar, bosan gue ini lagi. Ya kan? Nuntut melulu gitu. Nah saya mau ngomong, orang yang banyak nuntut, perkataan apalagi itu tuh membuat kita kurang cerdas. Harusnya pertanyaan kita tuh kenapa? Kenapa saya sehat?
Kenapa saya punya posisi ini di perusahaan? Kenapa saya punya badan lengkap? Pertanyaan-pertanyaan gitu dong yang harusnya dilontarkan kepada diri kita biar kita berpikir kritis. Biar kita nih maju. Biar kita nih bisa menyenangkan Tuhan gitu. Jadi cerdas. Tanya dong kenapa? Kenapa gue punya duit banyak? Kenapa rumah gue gede? Mungkin saudara diizinkan Tuhan untuk bisa nampung orang. Berkati orang dengan uang saudara. Bertanyalah kenapa. Jangan begitu dapat jabatan jadi manajer nanyanya ke Tuhan. Apalagi Tuhan? Greedy kita, tahu nggak? Nah pertanyaan apa lagi itu membuat kita kurang cerdas. Kurang cerdas itu bahasanya masih halus. Kalau merada kasar dikit, bodoh. Kalau mau kasar lagi, goblok. Ngomong goblok tergantung intonasi. Kalau ngomongnya goblok, mesti oke. Goblok. Ah, saudara marah dong sama saya, ya kan? Pertanyaan apa lagi itu membuat kita kurang cerdas. Enggak jadi pintar kita di depan Tuhan. Tapi pertanyaan mengapa itu yang menjadikan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Right? Nah, prinsip kingdom akan menolong kita untuk itu. Jadi itu yang pertama ya. Saya nggak bisa panjang-panjang lagi, saya cuma mau bahas satu lagi. Jadi ingat bahwa waktu kita datang sama orang, yang pertama kita harus ajarkan itu tentang kerajaan Allah, itu bukan surga. Itu udah pastilah. Kalau saudara masih percaya bahwa saudara akan tinggal di surga selama-lamanya, oke lah, one day kalau kita ketemu lagi dalam kerajaan surga, kita bisa ngobrol lagi, mungkin salah atau gimana, kita bisa ngobrol lagi nanti, nggak apa-apa. Jadi kalau saudara pulang, saudara baca-baca firman Tuhan lagi dan saudara renungkan ternyata memang surga adalah destiny terakhir saudara, nggak apa-apa, punya ilah. Tapi saya nggak punya pandangan kayak gitu. Karena saya baca Alkitab nggak bilang kayak gitu. Nah hal yang kedua, waktu saudara datang menginjil sama orang, ingatlah bahwa yang namanya kerajaan surga itu tuh inklusif. Kita nggak perlu bedain itu orang Muslim, itu orang Kristen, itu orang Hindu, Buddha. Tuhan tuh mengasihi semua orang loh. Tuhan tuh kasih, betul. Mau bukti? Matius pasal yang ke-1 aja. Silsilah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca silsilah Tuhan Yesus, itu ada 4 perempuan, semuanya bukan orang Yahudi loh. Rahab, itu kan perempuan sundal, itu kan pelacur di Yerusalem yang menyembunyikan 2 pengintai dari Israel. Right? Nah, sampai kitab Yosua ditulis, itu tahun kira-kira 1400 sebelum Masehi, itu keturunannya Rahab itu masih tinggal di dalam Israel loh. Karena dia belain sekali waktu. Tuhan enggak malu punya nenek moyang pelacur. Ngomong gitu. Orang yang kedua. Ruth. Siapa Ruth? Orang Moab. Iya kan? Perempuan yang ketiga. Ada yang namanya Tamar. Masih ingat cerita Yehuda? Tamar. Dia kan punya anak namanya kan, Yehuda, kawin sama Tamar. Nah karena Yehuda jahat, dibunuh sama Tuhan. Nah si Tamar dikawinin sama anak yang kedua, namanya Onan. Nah Onan berbuat jahat, dibunuh juga sama Tuhan. Anak yang ketiga namanya Shelah kalau nggak salah. Nah Shelah ini masih kecil, jadi papanya bilang si Yehuda, lu tunggu dulu, ini anak masih kecil, lu pulang dulu aja ke rumah papa lu. Nah, nanti kalau dia udah gede, gua kawinin lu sama dia, gitu. Ya kan? Nah waktu dia pulang nunggu nggak dikawin-kawinin. Nah jadi waktu Yehuda datang ke negeri Timna, itu yang tempat Simson berbuat jatuh dalam dosa juga di situ. Waktu Yehuda pergi ke Timna, itu buru-buru tuh yang namanya Tamar tuh pakai kerudung, duduk di pintu gerbang kan. Nah akhirnya kan Yehuda berhubungan sama Tamar dan lahirlah anak yang namanya Peres kan. Disebut loh di silsilah Tuhan Yesus Peres. Bayangin, itu kan incest kan, kawin antara saudara kan jadinya kan. Anak mantu dikawinin sendiri. Tapi Tuhan gak malu loh, punya nenek moyang kayak begitu. Gak malu. Batsheba, cerita sama Daud, ya kan? Batsheba kan cara menikahnya dengan Daud kan gak baik-baik. Batsheba kan direbut sama Daud dengan cara membunuh Uria. Tuhan gak malu loh, punya keturunan. Loh kalau kita, kalau di sini saudara saya dulu ada yang demen anjing herder, piara herder. Itu kalau mau beli herder itu dilihat stambumnya, keturunannya dari mana. Tuhan Yesus nggak malu loh, punya nenek moyang tuh yang dari bangsa-bangsa lain gitu. Itu kan membuktikan bahwa Tuhan tuh sebenarnya cinta semua bangsa kan, ya nggak?
Rasul-rasul sampai diizinkan Tuhan untuk menderita aniaya. Supaya yang namanya kingdom itu tuh gak ada di Yerusalem doang. Nyebar ke seluruh bumi. Diizinin loh kalau saudara baca di Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 kalau gak salah. 7 atau 8 gitu. Aniaya datang ke Yerusalem, nyebar semua kerajaan. Jadi waktu kita datang sama orang, ingat, kasihi semua orang. Tuhan, makanya mungkin kita harus berhenti kali yang namanya proses kristenisasi ya. Saya nggak dibayar FPI by the way untuk ngomong begini. Saya nggak dibayar Front Pembela Islam untuk ngomong gini, nggak. Tapi mungkin kita perlu berhenti loh. Karena Kristen tuh nggak menyelamatkan. Gaya hidup kerajaan yang menyelamatkan. Jonathan pernah tampung ada 50 orang muslim. Yang berpakaian putih-putih sama kayak Pangeran Diponegoro. Pernah lihat Pangeran Diponegoro? Sorban putih, baju putih. Itu diterima di Toraja sama dia 50 orang. Terima Tuhan. Itu kalau sembayang di sawah, ngadepnya ke kiblat, tapi berdoanya sama Tuhan, baca Alkitab loh. Saudara mau bilang bahwa itu dia nggak masuk kerajaan surga? Siapa kita berani judge kayak begitu? Right? Tuhan mengasihi semua orang. Itu just simply because he loves his children. Dia sayang sama ciptaannya. Niniwe, ya kan tadi kita udah sentuh sedikit tentang Niniwe. Niniwe kan didiriin sama orang yang namanya Nimrod. Nimrod itu kan cucunya Nuh dari Ham, iya kan? Nimrod tuh Raja Babel. Jadi dia dipercaya dia pencetus menara Babel. Itu jahatnya Nimrod luar biasa. Tapi Alkitab bahasa Indonesia terjemahannya beda ya, disebutnya dia sebagai pahlawan yang pemburu atau pahlawan yang gagah perkasa gitu. Tapi kalau kita baca sejarahnya, itu memberontak terhadap Tuhan loh. Dia bawa semua orang untuk percaya kepada dirinya bukan kepada Tuhan. Dia bangun menara Babel. Makanya orang Israel benci banget orang Niniwe. Tapi Tuhan suruh Yunus loh datang untuk menginjili kota Niniwe. Kotanya Asyur. My goodness. Dan didatengin sama Yunus yang orang lain, musuhnya bertobat lagi. Orang Israel yang notabene ada dalam kerajaan Allah disuruh bertobat, kagak bertobat. Bertobatnya musiman. Nanti bertobat, nanti berbuat jahat, berbuat jahat. Tuhan sayang semua orang. Jadi waktu saudara keluar, saudara menginjil keluar, begitu keluar dari pintu gereja, itulah ladang penginjilan kita. Teman-teman di kantor, waktu kita menginjil, kasihlah gaya hidup, tawarkanlah gaya hidup. Karena kerajaan sorga tuh harus terjadi di bumi, sama seperti doa Bapa kami kan, di bumi seperti di surga. Harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan waktu kita datang sama mereka tuh berpikirlah inklusif. Siapa aja mereka, terima. Tuhan mengasihi mereka, kasih tahu yang benar. Nah saya mau sentuh yang kedua sebentar aja. Bahwa kata yang kedua, berita yang kedua yang harus disampaikan oleh penginjil selain kerajaan Allah itu nama Kristus. Betul? Ya, nama Yesus itu harus disebut waktu saudara menginjil. Nah saya kenal ada dua paham. Yang kalau menurut saya itu tuh kurang betul. Yang pertama itu yang dicetuskan oleh Santo Fransiskus Assisi. Ya. Jadi dia bilang gini, preach the gospel at every time. Preach the gospel every time. If needed, use words. Jadi yang dia maksud, berbicaralah lewat kehidupan kita. Lakukanlah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau perlu, baru ngomong tentang Kristus. Right? Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua itu yang disebut namanya friendship evangelism. Saya bergaul banyak sama grup musiknya VOG, Voice of Galilee, dulu Frankie Siombing, Ucok, Thomas, semua saya kenal sama mereka. Nah, model mereka waktu itu saat itu ya mereka menginjil lewat media, lewat lagu, tapi nggak banyak nama Yesus disebut waktu itu, right? Jadi friendship evangelism itu bertemanlah dengan orang. Tunggulah sampai waktunya tepat mereka bertanya, baru kita cerita tentang Yesus. Dua-duanya betul, up to certain degree. Tapi pada satu titik kita tetap harus nyebut yang namanya Kristus. Ko Billy kirim ke saya satu artikel bagus, bedanya outreach sama evangelism. Evangelism tuh at the end kita harus menyampaikan message. Berita tentang Kristus itu kita harus sampaikan. Jadi waktu kita nginjilin orang, itu harusnya kita conclude everything dengan message tentang Kristus. Memperkenalkan Kristus kepada mereka. Karena nggak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah tanpa lewat Kristus. Right? Perbuatan baik kita nothing di depan Tuhan. Kalau mereka berbuat baik doang, nothing. Mereka harus terima Kristus. Nah, kendala kita biasanya kita malu.
Kita sungkan, ya kan? Ada banyak excuse yang ada di belakang kepala kita ini yang membuat kita ragu untuk menceritakan tentang Kristus. Saya pun belajar. Kita semua di sini belajar, nggak ada mungkin yang lebih jago mungkin. Kita belajar sama-sama. Nah, waktu kita menginjil, waktu kita datang sama orang, kita berbuat seperti yang Tuhan mau, firman Tuhan mau, tapi at the end kita harus ngomong, kita harus buka mulut mengucapkan cerita tentang Kristus. Itu harus. Kalau nggak mereka nggak bisa selamat. Right? So itu aja jadinya apa yang saya mau share hari ini. Dan saya hope saudara bisa grab the idea. Saya banyak ngomong tentang kerajaan karena saya mau supaya pola pikir kita berubah. Karena buat saya yang namanya mujizat itu bukan cuman orang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat. Itu great, buat saya bagus. Tapi itu dari luar ke dalam. Tapi kalau orang berubah cara pikirnya, paradigmanya berubah, cara dia memandang sesuatu berubah, itu tuh abadi saudaraku, itu tuh eternal. Makanya saya lebih suka mujizat yang kayak gini, perubahan pola pikir. Itu karena dari dalam keluar. Enggak tergantung situasi di luar. Situasi di luar boleh jelek, tapi waktu reaksi saudara betul, karena di dalam saudara udah dibetulin, saudara akan keluar sebagai pemenang. Right? Jadi saya harap saudara grab. Nah ini mungkin gak bisa sekali, saudara mungkin akan ada banyak pertanyaan. Karena saya juga terganggu sekali waktu saya dengar dari kecil saya diajar. Gua kalau kecil kalau mati gua harusnya masuk surga nih. Dari dulu kan begitu diajarnya ya kan. Tapi setelah baca-baca lagi, enggak loh. Setelah kita baca Alkitab lagi saya baca sampai akhir, enggak memang. Di sini, cuman diperbaharui sama Tuhan. Iya kan, itu kan kayak lagi Tuhan mengembalikan Taman Eden balik ke bumi kan. Lagi Taman Eden dulu ada di sini kan begitu. Waktu hari sejuk Tuhan turun dari atas ke bawah. Ke bumi. Bersekutu, fellowship sama Adam dan Hawa. Right? Kita nih bakalan ada di sini memerintah sebagai raja-raja. Jadi ingat itu. Right? Diskusikanlah di sel group kalau emang ada waktu berdebatlah supaya pemahaman ini tuh jadi mantep gitu di kita. Ya. Oke, jadi poin saya cuma ada 3 hari ini. Ingatlah. Bahwa waktu kita datang kepada orang, kita memberitakan Injil kepada orang, yang kita tawarkan adalah kerajaan sorga. Gaya hidup kerajaan, di mana Allah, pemerintahan Allah yang dinamis itu diciptakan, terejawantahkan orang Sunda, orang Indonesia bilang, dalam hidup kita yang menjadikan Yesus sebagai raja. Yang kedua waktu kita nginjil, jangan pilih kasih. Siapa aja, bangsa apa aja, agama apa aja, diterima sama Tuhan. Ya, agama yang alisnya sebelah ada, sebelah nggak ada, kumis sebelah ada, kumis sebelah. Tuhan terima, Tuhan sayang kok. Right? Yang ketiga yaitu nama Yesus harus disebut. Oke? Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat siang hari ini Tuhan. Kami selesai berdiskusi, kami selesai mempelajari firman Tuhan, tapi biar Roh Kudus yang akan meneruskan semua hal yang kami dengar hari ini, supaya kami bisa mungkin bicarakan dengan teman, dengan pasangan kami, dengan anak kami, supaya kebenaran Tuhan itu yang akan menolong kami dalam hidup ini. Kami tahu bahwa iblis adalah penipu Tuhan, dan satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan dia adalah dengan kami mengetahui kebenaran. Karena waktu kebenaran itu kami punyai, kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat waktu ini, kami bersyukur buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur sekali lagi ya Bapak buat firman-Mu, kami meteraikan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you.